Pemerintahan Presiden Donald Trump berencana menunjuk seorang jenderal bintang 2 Amerika untuk memimpin pasukan stabilisasi internasional atau ISF di Gaza. Informasi itu dilaporkan Axios berdasarkan sumber pejabat Amerika dan Israel. ISF dibentuk melalui mandat Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada 17 November 2025 lalu. Mandat itu memberi wewenang kepada Dewan Perdamaian dan negara pendukungnya untuk membentuk pasukan sementara di Gaza. Duta Besar Amerika untuk PBB, Mike Waltz, mengonfirmasi rencana tersebut saat bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Amerika menyatakan siap memimpin struktur komando ISF. Presiden Trump menyampaikan bahwa pengumuman daftar pemimpin dunia yang akan duduk di Dewan Perdamaian Gaza akan dilakukan pada awal tahun 2026. Banyak pemimpin negara disebut mengajukan diri untuk bergabung. Dewan Perdamaian diharapkan menjadi lembaga transisi yang mengelola kerangka rekonstruksi Gaza. Lembaga itu akan bertugas hingga otoritas Palestina menyelesaikan reformasi dan siap memimpin Gaza secara penuh. Pimpinan Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, berupaya meyakinkan pemerintah Amerika agar mempertimbangkan visi Hamas terkait proses pelucutan senjata. Hal ini menjadi isu utama dalam fase kedua gencatan senjata 2 bulan antara Hamas dan Israel. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Meshaal mengatakan Hamas ingin memastikan perang tidak kembali terjadi. Ia menyebut kemungkinan penyerahan senjata dapat dibahas dengan syarat adanya jaminan keamanan dan pengawasan yang jelas. Meshaal menjelaskan bahwa Hamas menawarkan masa jeda panjang. Usulan itu mencakup penyimpanan senjata di tempat yang aman dan tidak ditampilkan secara publik. Menurutnya, langkah tersebut bisa mengurangi resiko eskalasi. Hamas menilai gencatan senjata tahap awal telah dilanggar ratusan kali oleh Israel. Sementara itu, bantuan kemanusiaan terhambat akibat pembatasan yang diberlakukan Israel. Fase kedua kesepakatan mencakup penarikan pasukan Israel, proses pelucutan senjata, serta penghentian resmi perang. Mediator internasional terus menekan kedua pihak untuk mematuhi urutan tahapan. Meshaal mengatakan mediator sudah menyampaikan pendekatan Hamas kepada Amerika. Ia menilai peluang keberhasilan meningkat karena sikap pragmatis Washington. Namun ia mengingatkan bahwa menyerahkan senjata tanpa jaminan ibarat menghilangkan identitas kelompok. Hamas sendiri siap menyerahkan pengelolaan kepada teknokrat, namun ia menegaskan bahwa rakyat Palestina harus tetap menentukan kepemimpinannya sendiri. Seorang bayi Palestina dilaporkan meninggal akibat suhu ekstrim dan badai musim dingin yang melanda kawasan tersebut. Keluarga korban tinggal di tenda darurat yang tidak mampu menahan cuaca buruk. Badai Biron memicu kondisi ekstrim di seluruh jalur Gaza. Lembaga Kemanusiaan dan PBB kembali mendesak Israel membuka akses lebih luas bagi bantuan, terutama logistik penahan cuaca. Seruan itu muncul karena ribuan warga hidup dalam tenda sederhana tanpa perlindungan yang memadai. Serangan artileri Israel menewaskan seorang perempuan Palestina dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Insiden itu menjadi pelanggaran terbaru terhadap kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas yang dicapai bulan lalu. Meski ada kesepakatan damai tahap awal, ketegangan di lapangan tetap berlangsung. Kontak senjata sporadis dan operasi serangan balasan terus muncul di sejumlah titik. Situasi keamanan diperkirakan memburuk jika logistik darurat tidak segera memasuki Gaza. Sebuah organisasi hak perempuan mencatat hampir 1.300 kasus kekerasan seksual dan berbasis gender di Sudan sejak Perang Saudara meletus pada April 2023. SIHA menyebut 87% pelaku yang teridentifikasi adalah anggota Rapid Support Force atau RSF. Pelanggaran dianggap meluas, berulang dan disengaja. Lebih dari 3/4 kasus adalah pemerkosaan, sementara 225 korbannya merupakan anak-anak, bahkan beberapa berusia 4 tahun. Laporan itu memetakan pola 3 tahap yang mengikuti pergerakan RSF, mulai dari penyerangan rumah, kekerasan di ruang publik hingga penahanan jangka panjang, yang disertai penyiksaan, pemerkosaan bergilir, dan pemaksaan pernikahan. Perempuan dari suku non-Arab di Darfur menjadi sasaran spesifik. Sementara di Al Jazeera, saksi melihat RSF memilih perempuan berkulit lebih terang sebagai tropi. Kasus baru terus bermunculan, termasuk 19 pemerkosaan tambahan di Kem Al-Afat pekan lalu. Pertempuran kini bergeser ke wilayah Kordofan, tempat RSF terus memperluas kontrol. Serangan terhadap fasilitas umum juga meningkat, termasuk serangan di prasekolah yang menewaskan lebih dari 100 orang
di antaranya 46 adalah anak-anak. PBB memperingatkan potensi gelombang kekejaman baru. Konflik telah menewaskan ratusan warga dalam 2 bulan terakhir dan memaksa lebih dari 12 juta orang mengungsi. Badai besar menerjang Gaza dan menghancurkan ribuan tenda tempat keluarga Palestina mengungsi selama 2 tahun terakhir akibat perang. Di lokasi pengungsian Al-Mawasi Khan Yunis, pejabat setempat memperingatkan potensi banjir, hujan deras, dan hujan es yang dapat mengancam lebih dari 850.000 orang di 761 titik pengungsian. Hujan lebat dan angin kencang merobohkan tenda-tenda membuat keluarga kehilangan tempat berlindung. Banyak warga tinggal di sepanjang pesisir Al-Mawasi yang kini beresiko tinggi karena sebagian tanah di dekat pantai ambles dan mengancam tenda yang berdiri di atasnya. Situasi pengungsian semakin memburuk karena sebagian besar keluarga telah berulang kali berpindah akibat serangan Israel. Badai yang datang memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.